Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Devianis dengan NIM 2892 50262. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Adam Sudarmo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari slide yang pertama. Di sini saya akan membawakan dakwah berdasarkan hasil dari majelis hadiah dari buku Agama Islam untuk kelas 1 SMA dari karya Bapak Dr. Handes Ahmad Syafi'i Mufid dengan judul buku Pendidikan Agama Islam penerbit Yudhistira, diterbitkan tahun 1994, penulis Bapak Dr. Handes Ahmad Syafi'i Mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu Dinul Islam. Pengertian dari Dinul Islam sendiri, yang pertama menurut bahasa, Dinul Islam terdiri dari dua kata. Yang pertama, adin berarti peraturan atau undang-undang, pedoman, agama, tata cara, dan adat istiadat. Yang kedua, Islam, yang berarti selamat, keselamatan, atau kesejahteraan. Kemudian tujuan Dinul Islam. Apa sih tujuannya? Yang pertama, agar setiap muslim menaati peraturan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya maupun peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Allah, berakidah secara benar, menghindari kemusyrikan, kehurafatan, dan ketahayulan. Yang ketiga, bertakwa, beribadah sesuai dengan ketentuan syariat yang berdasarkan atas kemampuan sebagai orang yang beragama muslim adalah suatu kewajiban. Yang keempat, berakhlak mulia, beramal soleh, bergaul dan memelihara hubungan dengan semua makhluk lainnya. Ketiga, ruang lingkup Dinul Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima pergi haji bila mampu. Kemudian ada rukun iman. Rukun iman juga ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada takdir baik dan buruk. Pembelajaran kedua yaitu sumber-sumber hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan bahwa sumber-sumber hukum Islam terdiri dari yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah menurut bahasa yaitu bacaan yang dibaca. Adapun definisi Al-Quran ialah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Yang kedua, al-hadis. Menurut istilah hadis adalah segala yang diambil dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang mempunyai hubungan dengan hukum. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, karena kedudukan dan fungsinya sebagai juru tafsir dan pedoman pelaksanaan yang autentik terhadap Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad sendiri adalah dasar hukum Islam yang ketiga. Sesudah Al-Quran dan hadis, menurut bahasa ijtihad berasal dari kata ijtihad, artinya mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, dan bekerja semaksimal mungkin. Pembelajaran ketiga yaitu iman kepada Allah dan pengertian iman. Iman artinya percaya. Iman kepada Allah adalah meyakini adanya Allah yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta dan isinya. Kemudian sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah, sifat wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz. Ada 20 atau 13 sifat lawannya yang mustahil bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang pertama wujud, kidam, bako, mukhalafatul wadisi, kiamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam.
Kemudian Asmaul Husna. Allah mempunyai Asmaul Husna, artinya nama-nama baik Allah dan nama-nama agung. Asmaul Husna sebanyak 99 nama-nama Allah. Yang terbaik itu disebutkan dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 di antaranya. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang, Al-Malik artinya Maha Raja, Al-Qudus artinya Maha Suci, Al-Salam Maha Sejahtera. Fungsi iman kepada Allah. Fungsi iman kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengetahui sifat Allah, maka terbayang betapa besarnya kekuasaan dan keagungannya, tidak ada tandingannya, baik dari satu makhluk pun atau apapun yang dapat menyamainya. Yang kedua, merenungkan kejadian alam dan segala seisinya. Yang ketiga, dengan iman kepada Allah, menjalankan rukun Islam dan perintah-perintah agama lainnya, serta beramal kebaikan, akan mendatangkan kebahagiaan dan sejahtera di dunia dan maupun akhirat. Yang B, makmum. Makmum sendiri artinya adalah seseorang yang mengikuti imam. Sholat berjamaah dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta sah. Yang C, cara menegur imam. Imam sholat adalah orang yang menjadi pemimpin dalam sholat jamaah. Ia dapat juga khilaf dalam pelaksanaan tugasnya sebagai imam. Adapun tata cara menegur imam pada waktu sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, makmum laki-laki dengan membaca kalimat subhanallah. Jika diingatkan sekali sebelum berubah, maka membaca subhanallah yang kedua kali sampai ketiga kali. Jika setelah diingatkan dengan subhanallah sampai ketiga kali imam masih belum sadar, kita tunggu mengerjakan sholat baru kita mengerjakan sama-sama imam lagi misalnya. Yang kedua, bagi makmum perempuan cara menegur atau yang salah dengan bertepuk tangan, yakni memukulkan tangan kanannya dengan tangan kiri bagian atas. D. Hikmah sholat berjamaah. Adapun hikmah sholat berjamaah adalah dapat memperalat tali persaudaraan, menambah syiar dan suburnya masjid, menambah pahala dan derajat sholat, dapat mengolangkan perbedaan ras, dan menghilangkan kesan merasa orang kuat atau kaya. Yang bab kelima atau materi kelima, macam-macam sujud. Ada yang pertama adalah pengertian sujud. Menurut bahasa, sujud adalah meletakkan 7 anggota badan di tanah. 7 anggota yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung telapak kaki. Yang B, macam-macam sujud, yaitu ada sujud tilawah. Syarat-syarat sujud tilawah juga ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Rukun sujud tilawah ada 4. Yang pertama niat, takbiratul ihram, dan memberi salam sesudah duduk. Sujud syukur, perbandingan sujud tilawah dan sujud syukur, perbedaannya yang pertama syarat dan rukun kedua sama. Kedua sujud itu hanya 1 kali. Yang ketiga, sujud tilawah disubatkan dalam salat dan di luar salat, tapi sujud syukur hanya disunatkan di luar salat, tidak boleh dilakukan dalam salat. Yang bab 6, iman kepada malaikat. Yang A, malaikat menurut istilah definisi malaikat ialah makhluk Allah yang gaib yang selalu taat dan patuh melaksanakan tugas perintah Allah. Nama-nama malaikat antara malaikat Jibril, Mikail, Israil, Rofik, Latif, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Pembagian ketujuh yaitu tanggung jawab. Yang A, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh-contohnya pertama, menjauhkan diri dari segala yang membinasakan, beribadah, merawat kesehatan, menjaga diri dari perbuatan dosa, memilih kawan dan pergaulan. Yang B, tanggung jawab terhadap keluarga. Salah satunya yang pertama memberikan nafkah, memberikan pendidikan, bersikap halus, dan bersenda gurau. C, tanggung jawab terhadap masyarakat. Di antaranya tidak berbuat merugikan, adil, ramah, jujur, tawadu, suka menolong, menjalin silaturahmi, harga dan menghargai, suka memaafkan, amar ma'ruf, munkar dengan cara yang halus. D, tanggung jawab terhadap agama. Di antaranya belajar, beramal, dakwah, menjaga persatuan dan kesatuan antara sama umat Islam dan beribadah. Yang E, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tidak melakukan perbuatan yang merugikan keamanan negara dan wajib menaati perintah kepada pemerintah. Yang F, tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja, kewajiban dalam pekerjaan, memilih jenis pekerjaan yang tidak terlarang, dan halal, bekerja dengan penuh perhitungan sehingga menghemat biaya, bekerja tekun, ingat waktu,
Jika bekerja tempat orang lain atau perintah, jangan mengaku mampu, jangan mengecewakan, bekerja ikhlas dan merugikan pihak lain, kerja penuh semangat dan takut. Bab 8. Islam di Indonesia. Yang A, masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam yang sangat pesat ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, faktor agama Islam. Yang kedua, masuknya Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3, faktor mujahid. 4, faktor dakwah. 5, pernikahan antara juru dakwah. 6, pembaruan salah satu aspek akhlak muslim. Bab 9, hal-hal yang merusak iman. Di antara hal-hal yang dapat merusak iman antara lain, yang pertama riya. Riya dibagi menjadi 3, riya dalam niat, perbuatan, dan beribadah. Yang kedua takabur, 3 nifaq, 4 fasik. Pembelajaran ke-10, ikhlas. Artian ikhlas sendiri adalah bening hati, tulus hati, atau suci murni. Menurut istilah, ikhlas artinya melakukan suatu pekerjaan dan perbuatan dengan tulus hati semata-mata karena mengharap ridho Allah. Keutamaan ikhlas dalam perbuatan manusia, berikut beberapa keutamaannya. Ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah atau amal, dapat menghindarkan dari godaan syaitan, dapat menolong kesulitan manusia, akan mendatangkan ketenangan. Ikhlas merupakan kunci diterimanya doa. Cara melatih keikhlasan, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal soleh, hindarkan diri dari pergaulan lingkungan non-agamis, perhatikan kehidupan orang yang ikhlas, introspeksi diri dan taubat. Sekian dakwah agama Islam dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.